Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinrin Rianti, CGP Angkatan 10, SMP Negeri 6 Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi dari modul 1.4 Budaya Positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya memiliki kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kesimpulannya adalah bahwa tugas guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri juga lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya adalah mengenai motivasi manusia. Motivasi manusia ini bersumber dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi ini juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika bentuk motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, maka kedua jenis motivasi ini masih dikategorikan sebagai motivasi eksternal. Artinya, motivasi yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Berbeda halnya dengan motivasi untuk menjadi diri yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi tersebut merupakan motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, penting sekali untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, sehingga mereka akan senantiasa melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Setelah mengetahui motivasi dari murid, maka penting juga untuk mengetahui posisi kontrol seorang guru. Seorang guru bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di modul 1.4 ini, saya juga belajar tentang keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ketika posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer, maka guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil bagi murid. Keyakinan kelas ini bisa terwujud dari terbentuknya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dilakukan dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan,
yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa kaitannya antara budaya positif dengan modul di 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta modul 1.3 Visi Guru Penggerak? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan melakukan kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, dengan berpedoman pada keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diterapkan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dan ini merupakan refleksi yang telah saya lakukan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah menyelami konsep-konsep esensial modul budaya positif, termasuk disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lebih dari sekedar pengetahuan, pemahaman ini telah merasuk ke dalam diri saya dan siap untuk diwujudkan dalam tindakan nyata dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah demi mewujudkan transformasi pembelajaran yang positif. Hal yang menarik bagi saya adalah di balik pemahaman saya tentang motivasi perilaku manusia, terdapat temuan tak terduga yang menarik. Penghargaan yang umumnya dianggap positif ternyata dapat membawa dampak negatif bagi murid. Dampak ini meliputi kerusakan hubungan, penurunan ketepatan, kualitas, dan kreativitas, serta potensi efek hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi, saya menyadari selama ini menggunakan posisi penghukum, pemantau, dan teman. Seharusnya saya harus berposisi sebagai manajer yang bisa mengajak siswa mencari akar permasalahan bersama-sama dan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering dihadapkan dengan situasi murid yang bolos tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi untuk membantu murid tersebut. Langkah-langkah ini meliputi menstabilkan identitas, yaitu membangun hubungan positif dengan murid, menunjukkan rasa percaya dan respek, serta menghindari labelisasi negatif. Kemudian, validasi tindakan yang salah, mengakui dan mendiskusikan ketidakhadiran murid tanpa memihak, membantu murid memahami konsekuensi bolos. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, membuka dialog untuk menggali keyakinan murid terkait bolos, mendorong mereka untuk mengeksplorasi alasan dan mencari solusinya.
Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Didorong oleh nilai-nilai budaya positif yang dijunjung tinggi di sekolah, hati saya berkobar dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Motivasi ini mengantarkan saya pada komitmen untuk memperbaiki diri dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi seluruh murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sering menggunakan posisi sebagai penghukum, pemantau, dan teman, tergantung jenis kesalahan murid. Perasaan saya setelah menghukum mengalami rasa bersalah yang kurang nyaman dan terlihat rasa tidak senang di mata murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi sebagai manajer. Perasaan saya jauh lebih baik dan nyaman ketika melakukan segitiga restitusi dengan murid. Murid terlihat jujur dalam menceritakan permasalahannya. Diperoleh solusi atas permasalahan murid dan murid berubah berdasarkan motivasi intrinsik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, tetapi tidak secara utuh 3 langkah. Saya hanya menggunakan 1 langkah saja, yaitu di tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap memvalidasi tindakan yang salah, saya selalu mengeluarkan kata-kata "setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan" atau "tidak ada manusia yang sempurna". Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu membangun budaya positif di sekolah tidak hanya berkutat di ruang kelas. Kolaborasi antar sekolah dan orang tua menjadi kunci penting untuk memperluas jangkauan dan menanamkan nilai-nilai positif ini dalam kehidupan sehari-hari murid. Dengan kerjasama yang erat, budaya positif dapat diterapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan manapun murid berada, sehingga menjadi kebiasaan dan karakter yang melekat dalam diri mereka. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul Budaya Positif, nama peserta Rinrin Rianti, dengan latar belakang pemahaman tentang budaya positif di sekolah masih belum menyeluruh, terutama di kalangan guru. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan dengan memahami seluruh konsep inti tersebut, budaya positif yang baik dapat terbangun di lingkungan sekolah. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Lini masa. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing dengan dukungan kepala sekolah. Bentuk dukungan kepala sekolah dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, serta tersedianya perlengkapan pembuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, dan spidol warna-warni.
Terima kasih dan teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.